selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Shalom, Jemaat JLC, apa kabar semua? Saya bersyukur karena Tuhan itu baik dan saya berdoa kita sentiasa di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Demikian anak-anak Tuhan yang lain dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus itu baik, Dia menyertai dan melindungi kita semua. Amin. Pada hari ini kita juga bersyukur kesempatan yang indah kita dapat bertemu di dalam ibadah online. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita mengucap syukur dan kita mau berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, dalam nama Tuhan Yesus,
Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan yang baik senantiasa menjaga memelihara kami. Dimanapun kami berada, di sana kasih setia-Mu dilimpahkan di dalam kehidupan orang-orang percaya kepada Engkau. Berkati ibadah online ini, berkatilah firman-Mu Tuhan. Engkau berbicara lewat lidah hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi rohani kami, supaya hidup kami semakin hari semakin menjadi serupa seperti Kristus, sentiasa memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dan nama Tuhan Yesus saja ditinggikan, diagungkan di tengah-tengah ibadah ini. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa di syurga. Kami juga berdoa tidak ada satu yang jahat boleh menyentuh kehidupan kami. Semuanya itu kami ikat dan kami tolak di dalam nama dan kuasa darah Yesus. Semua pikiran kami takluk kepada kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita percaya Tuhan itu baik. Tuhan mempunyai message yang penting bagi kita pada hari ini. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kebenaran firman Tuhan yang kita mau pelajari pada hari ini di dalam Alkitab yang bertemakan penguasaan diri orang percaya. Penguasaan diri orang percaya, yaitu orang percaya kepada Tuhan Yesus yang berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, percaya Yesus dan berpegang kepada firman Tuhan Yesus. Definisi daripada penguasaan diri ini ataupun self-control disimpulkan adalah konsentrasi, yaitu pengendalian diri yang merupakan kemampuan diri dalam mengendalikan perilaku, attitude, karakter untuk mencapai tujuan tertentu. Seseorang individu dapat memahami konsekuensi atau akibat tindakan yang akan mereka lakukan. Penguasaan diri juga didefinisikan sebagai pengaturan atau pengendalian proses fisikal, psikologi, dan perilaku atau karakter attitude seseorang, ya. Dengan kata lain, serangkaian seluruh daripada proses yang membentuk diri individu dalam fisikal, psikologi, dan perilakunya, yaitu pikiran yang melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebelum kita melakukan keputusan dan tindakan. Kita berpikir sebelum bertindak. Amin. Saudara-saudari, penguasaan diri bagi orang percaya kepada Yesus, dia mampu mengontrol diri kita. Kita mampu boleh mengontrol diri kita supaya tidak dipengaruhi, tidak diperdayakan, tidak mudah digoda oleh pikiran dan oleh keinginan daging yang negatif dan yang jahat. Setiap orang percaya haruslah usahakan hidupnya dalam penguasaan diri setiap waktu, ya. Sebab kita berhadapan dengan hal-hal duniawi setiap hari kita masih berada di bumi ini. Jangan bimbang, Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita, dialah yang memberikan kita ability, kekuatan, kemampuan untuk dapat mengendalikan diri kita. Ada penguasaan diri. Dan setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus telah menguasai dirinya di dalam segala hal. Dialah merupakan orang yang telah menang dalam sebuah pertandingan. Gaya hidup dalam penguasaan diri ini sangat-sangat penting dan harus kita perhatikan dan titik beratkan supaya jangan para hamba Tuhan mudah jatuh di dalam dosa. Ya, kita tidak kebal dan harus kita terus-menerus bertumbuh dewasa rohani sama seperti karakter Kristus Yesus, bukan semakin hari menjadi seperti dunia, seperti setan. Sebab itu, dalam konteks firman Tuhan di dalam pembacaan kita pada hari ini, yaitu di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 1 hingga ayat yang ke-5.
2 Timotius pasal yang keempat, ayat 1 hingga ayat yang kelima. Mari kita membacakannya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Saudara-saudari, mari kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan mengenai signifikasi ataupun pentingnya penguasaan diri ini, yaitu yang pertama, tanggung jawab terhadap firman Tuhan. Ya, tanggung jawab kita terhadap firman Tuhan. Di dalam ayat yang pertama dan kedua tadi yang kita baca, sangat tegas dan seriusnya Rasul Paulus mendorong anak rohaninya dan juga memberikan instruksi ataupun perintah kepada Timotius yang masih muda melayani jemaat Tuhan dalam pelayanan pastoral di gereja di Efesus. Setiap orang Kristen yang telah mengalami keselamatan dan pengampunan dosa oleh Kristus Yesus, kita mempunyai tanggung jawab terhadap firman Tuhan. Bukan sudah percaya Tuhan Yesus, hidup diberkati, disembuhkan, dipulihkan, diselamatkan, lalu santai, rileks, diam-diam tidak melakukan apa-apapun tanggung jawab di hadapan Tuhan terhadap firman Tuhan ini. Iblis paling suka orang Kristen yang sibuk hal-hal dunia dan langsung tidak memperdulikan firman Tuhan. Inilah tanggung jawab setiap orang Kristen, yang muda, yang tua, jemaat, pendeta, pemuda-pemudi, ibu-ibu, bapak-bapak. Ayo, bangun dari hayalan dan tidur saudara. Kita mempunyai tanggung jawab yang sama, yaitu tanggung jawab kita terhadap firman Tuhan. Kita harus beritakan firman Tuhan. Tanggung jawab setiap orang percaya adalah yang ayat yang kedua tadi. Beritakanlah firman Tuhan, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Rasul Paulus menegaskan kepada anak rohaninya Timotius, siap sedia senantiasa secara berterusan untuk terus memberitakan firman Tuhan, sama ada dalam keadaan yang baik atau tidak baik, suka atau tidak suka. Memberitakan firman Tuhan adalah tanggung jawab setiap orang percaya yang sudah diselamatkan, sama ada saudara melayani sepenuh masa atau tidak, sebab kita semua telah ditebus oleh darah Yesus, dan oleh anugerahnya, oleh kasih karunia Allah, kita diselamatkan dengan cuma-cuma, karena tidak seorang makhluk sanggup membayar anugerah Allah yang mahal itu. Kita semua telah ditebus oleh darah Yesus. Tuhan mempunyai tujuan maksud kenapa Dia menebus dan menyelamatkan kita, melakukan perintah Tuhan, memberitakan firman-Nya. Sudah menjadi budaya gereja modern sekarang ini di dalam mindset mereka bahwa hanya para pendeta atau pastor ataupun staf yang kerja sepenuh masa bertanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Apakah Tuhan Yesus mengajar dan memberikan perintah seperti itu? Apakah dasar-dasar dalam pikiran saudara
hanya pendeta, pastor full time yang memberitakan Injil dan saudara hanya duduk diam tidak melakukan apa-apa. Dasar apa pengajaran yang ada di dalam mindset saudara? Itu adalah pengajaran yang sesat daripada iblis. Ingat, kita sama-sama telah ditebus oleh darah Yesus dan mempunyai tanggung jawab yang sama. Dimanapun kita berada, itulah ladang untuk kita melayani, membawa jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus. Percaya melalui apa? Lidah kita memberitakan firman Tuhan, bersaksi demi nama Tuhan Yesus. Bukan pelajar-pelajar keluaran daripada sekolah Alkitab yang layak memberitakan firman Tuhan. Setiap orang yang percaya. Pikiran yang sempit dan tanggapan yang keliru ini harus dikikis dari pikiran saudara-saudari. Karena perintah agung atau amanat agung daripada Yesus itu adalah secara umum untuk semua orang percaya. Jangan kita buat banyak alasan dan jangan kita membuat banyak spekulasi, andaian-andaian, pendapat-pendapat yang tidak berdasar kepada kebenaran firman Tuhan. Yang amat menyedihkan, bukan mereka memberitakan firman Tuhan, bukan mereka memberitakan Injil Kerajaan Allah, tetapi mereka memberitakan tentang gereja mereka yang hebat, tentang pendeta atau pastor mereka yang hebat. Lebih banyak memberikan pujian, kesyukuran, kehormatan kepada gereja dan pendeta berbanding dengan memberi kemuliaan, penghormatan, pengagungan kepada nama Tuhan Yesus. Mereka lebih menjaga hati untuk menyenangkan pendeta mereka berbanding menjaga hati Bapa di surga. Di mana juga kita berada, ambillah setiap detik waktu kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Kesempatan-kesempatan di dalam pergaulan kita, agar setiap orang yang mendengarnya, iman mereka dikuatkan melalui pendengaran akan firman Tuhan. Lebih percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka mau taat firman Tuhan meskipun kita mendapat ancaman, ugutan maupun ada tawaran-tawaran daripada dunia. Saya secara pribadi banyak kali mengalami orang menghina, mempertawakan, bahkan dikutuk pada waktu memberitakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya tidak mengkompromi kepada dosa. Dengan segenap hati dalam kasih Kristus memberitakan Injil, memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Namun orang mempertawakan, menghina dan memberikan andaian yang negatif. Saudara-saudari, kita perlu ada penguasaan diri waktu kita memberitakan firman Tuhan. Kita perlu disiplinkan diri untuk melakukannya. Seperti Timotius mengalami tantangan serta orang-orang masuk di dalam gereja. Mereka mengajar ajaran-ajaran yang sesat dan ini yang membawa perpecahan. Orang yang membawa perpecahan adalah yang mengajar ajaran-ajaran sesat yang bertentangan daripada Injil Kristus yang diajar oleh para rasul. Timotius tidak kompromi kepada dosa. Dia tetap bertahan untuk terus-menerus memberitakan Injil. Dan Paulus mendorong dan juga memberikan instruksi kepada Timotius. Bertekun di dalam iman, dalam doa, dalam menghadapi setiap masalah dan ajaran-ajaran yang sesat itu. Timotius mampu menegur yang salah, memberikan nasihat dan sabar dalam pengajarannya. Di dalam ayat 2b, tadi kita baca tapi dalam ayat 2b, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara-saudari Bapak Ibu, demikianlah juga di dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, atau di kalangan jemaat Tuhan, atau saudara-saudara kita, setiap kesalahan yang nyata-nyata jelas harus ditegur dan dinasihati supaya mereka berhenti melakukan dosa itu. Ya, bahkan orang-orang Kristen pada umumnya mereka suka melakukan atau mengulangi perbuatan dosa yang sama, diulang dan diulang kembali. Saudara perlu bertobatlah. Kita sudah berada di akhir daripada akhir zaman. Tidak ada waktu untuk dosa. Haleluya.
Dalam hal tegur dan memberikan nasihat harus dalam kesabaran dan penguasaan diri. Tentunya orang akan menentang dan membenci kita. Harus dalam self-control, pengendalian diri. Jangan sampai mencetuskan pergaduhan ataupun mencedera dan segalanya sehingga berlakunya permusuhan bahkan pembunuhan. Harus kita ada kawal diri, bukan cepat emosi, cepat marah, benci, dendam. Kawal diri kita dari segala keinginan daging dan keinginan nafsu. Kendalikan hati dan pikiran saudara. Jangan mencetuskan perdebatan, pergaduhan, perselisihan paham dalam memberitakan firman Tuhan. Berdoalah, Roh Kudus yang mengendalikan emosi, hati dan pikiran kita. Amin. Dalam ayat yang keempat dikatakan di sana, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara-saudari, gereja masa kini memang banyak yang hanya fokus dalam pengajaran hal-hal kemakmuran, kekayaan, keberhasilan, mukjizat dan juga keuntungan. Ini juga berlaku di dalam pelayanan Timotius. Jemaat tidak mau lagi mendengar kebenaran firman Tuhan tentang pertobatan, tentang dosa, tentang penghukuman, tentang akhir zaman, dan perlu hidup kudus dan terpisah dari sistem kehidupan yang duniawi. Mereka suka mendengar firman Tuhan yang menghiburkan hati, yang sedap telinga mendengar, dan mereka tetap menjadi orang Kristen sementara dosa tetap berjalan bersama-sama. Ini yang berlaku masa kini, bahkan di dalam gereja. Sebab tidak ada penguasaan diri, dan di dalam gereja mereka boleh melakukan perzinahan atau bercabul di dalam pikiran mereka. Di dalam gereja mereka bebas mengatakan kata-kata yang menghakimi, mengkritik dan memalukan orang lain. Ini fakta. Bahkan mereka kompromi dengan dosa-dosa penipuan yang dianggap benar. Saudara, sangat mengerikan sekarang ini. Gereja tidak lagi memberitakan firman Tuhan tentang dosa, tentang akhir zaman, tentang pertobatan, tentang penghukuman. Mereka takut kehilangan jemaat karena mungkin mereka punya pemberian keuangan akan berkurangan. Tetapi saudara, nyawa itu penting, jiwa itu penting berbanding dengan uang yang sementara saudara nikmati untuk nafsu diri saudara. Roh Kudus menolong, menguatkan dan memperingati kita tentang dosa dan memberi kekuatan untuk kita hidup dalam penguasaan diri setiap hari. Roh Kudus memberikan kita kekuatan, kemampuan. Yesus pribadi tidak pernah mengkhotbahkan dan mengajarkan tentang hal-hal kemakmuran, kekayaan, mukjizat terus menerus, tetapi demi pengajarannya adalah tentang hal bertobat dari dosa. Menguasai diri itu harus, saudara, sebab keinginan duniawi bukan berasal daripada Allah, yaitu keinginan mata, keserakahan, rakus, ketamakan, dan keinginan daging, segala hawa nafsu, dan keangkuhan hidup. Setiap hamba Tuhan bertanggung jawab untuk tetap memelihara karakter perangai kita di dalam penguasaan diri. Kita memohon kepada Tuhan dan berdoalah supaya Tuhan memberikan kita kekuatan. Di dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 di sana menyatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Jangan kita mengejar sesuatu yang tidak kekal di muka bumi ini, saudara. Sebab itu dikatakan kesudahan sudah dekat. Kuasailah dirimu. Di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 32. Amsal 16:32 menyatakan, orang yang sabar melebihi pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Saudara-saudari,
Kita haruslah menguasai pikiran kita, maka keputusan dan tindakan dapat dikuasai dengan benar. Ya, kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5b. 2 Korintus pasal 10 ayat 5b menyatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Pikiran kita harus ditakluk kepada Kristus, kepada kebenaran firman Tuhan, supaya tidak menyeleweng kepada hal-hal yang dosa. Jika pikiran terus diisi oleh firman Tuhan, maka segala perbuatan dan tindakan kita terarah dan terkawal. Jika pikiran diisi oleh hal-hal yang jahat, yang daripada duniawi, yang kotor, maka pikiran kita penuh dengan sampah-sampah dosa yang kotor, yang menjijikkan. Perkataan itu akan mengeluarkan kata-kata apa yang ada di pikiran saudara. Bab itu, harus hati pikiran kita dipenuhkan oleh firman Tuhan. Demikian juga dengan lidah, perkataan harus dikawal. Jangan sampai bibir mengeluarkan kata-kata yang kotor, menghakimi, kata-kata yang mengutuk dan mengkritik, menghina orang lain. Bertobat saudara. Demikian juga dengan kita harus menguasai, mengawal mata atau pandangan kita. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 22 dan 23. Matius 6, 22 dan 23 menyatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Amin. Memang benar, mata itu, apabila kita memandang sesuatu yang jahat, maka akan merosakkan seluruh hidup kita, tubuh kita menjadi gelap. Saudara, pada kenyataannya ramai orang mata jasmaninya tidak buta. Saudara dan saya tidak buta. Namun mata rohani mereka dihalang, tidak dapat melihat kebenaran yang sejati. Mereka sibuk mencari kebenaran untuk dirinya sendiri. Karena apa? Mata hati mereka tidak memandang kepada kebenaran, tetapi hal-hal yang dosa, sehingga mereka tidak dapat membedakan di mana tangan yang kiri, di mana tangan yang kanan. Semuanya dihalalkan. Rasul Paulus menegaskan, memberitakan atau mempercakapkan firman Tuhan itu sangat penting untuk lebih ramai orang percaya kepada Tuhan Yesus, tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, dan ini merupakan inti daripada Injil Kristus itu sendiri yang dapat menyelamatkan bagi semua orang yang percaya. Di dalam 1 Korintus pasal yang 15 ayat 1 hingga 11. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 hingga 11, kita melihat apa kata Rasul yang berlaku di sini. Kita membaca dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang keempat saja ya. Menyatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Inilah inti di dalam Injil Kristus. Tanggung jawab kita yang seterusnya adalah mengajarkan firman Tuhan dengan sabar. Sama ada kita mengajar kepada anak-anak kita sendiri, atau sekolah minggu, atau jemaat, ataupun ahli keluarga. Harus dalam penguasaan diri, yaitu sabar, ya, supaya orang dapat menerima apa yang kita ajarkan itu dapat dijelaskan dengan baik. Hal yang kedua tentang penguasaan diri kita adalah
integritas orang percaya. Integritas orang percaya yaitu bertahan dalam penderitaan. Saudara-saudari, kita perlu berfikir rasional juga berdasarkan fakta yang nyata, sama ada orang Kristen ataupun bukan, non-Kristen juga mengalami masalah, kesakitan dan sebagainya. Namun Alkitab mengajarkan kepada kita untuk bersabar. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 12 menyatakan, Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Juga di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 19 ayat hingga 20. Yakobus 1 ayat 19 hingga 20 menyatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amin. Di dalam kitab Amsal pasal 25 ayat 15 menyatakan, dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Amin. Dan juga di dalam kitab Amsal pasal yang ke-14 ayat 29 menyatakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Amin. Pernahkah saudara bertemu dengan orang-orang sedemikian yang tidak boleh mengawal dirinya, tidak ada penguasaan diri, ya? Orang itu sangat susah untuk bekerja sama dengan kita. Orang-orang yang sabar sentiasa tenang di tengah-tengah goncangan, dan orang-orang yang tidak dapat menguasai diri, mereka suka memperbesar-besarkan masalah yang timbul, bahkan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Yang terakhir, kuasailah dirimu dan ajaranmu. Kuasailah dirimu dan ajaranmu. Rasul Paulus memperingatkan kepada anak rohaninya yaitu Timotius, awasilah dirimu dan ajaranmu. Timotius harus menjaga karakter, sikap dan pengajarannya. Saudara-saudari, kita harus juga menjaga setiap perkataan, karakter, sikap kita di dalam rumah atau di luar rumah maupun di dalam pergaulan kita. Apa yang kita lakukan menjadi teladan kepada anak-anak kita, supaya apa mereka mendengar, melihat itu menjadi teladan. Jangan mengajar anak saudara untuk berbohong dan melakukan dosa. Jangan libatkan mereka. Jangan anak-anak itu menjadi mangsa atas perbuatan dosa saudara. Ya, perkataan kotor, menghina, mengutuk, menghakimi, jangan itu diucapkan. Apalagi di depan anak-anak. Dia akan mendengar dan akan mencontoh sikap saudara itu. Rasul Paulus meminta kepada Timotius tetap menjaga kesucian dan kemurnian dalam mengajar dan memberitakan firman Tuhan, supaya jangan orang lain tersandung imannya. Sebagai contoh, kita seandainya saya mengajar, mengatakan jangan kita bermain judi, jangan mabuk dan melakukan percabulan dan hal-hal yang dosa, tetapi sebaliknya saya sendiri melakukan perbuatan itu benar-benar munafik. Ya, Tuhan melihat segala pikiran, perbuatan, dan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Jangan perbuatan kita menjadi batu sandungan kepada orang lain yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan menjadi munafik. Bertobatlah, berhenti daripada hal-hal yang suka berpura-pura. Awasilah kehidupan kita, jangan menjadi hamba kepada uang, sibuk kepada hal-hal mencari kekayaan saja. Timotius juga harus menghasilkan buah-buah dalam pelayanannya, dan dia menjaga dirinya, bukan melayani karena terpaksa. Mintalah kepada Tuhan beban kita mengasihi jiwa-jiwa yang masih terhilang, yang perlu dilayani, diberitakan Injil, apapun bangsa, siapapun orang itu, ya, tanpa kita memaksa dan memarahi dan sebagainya. Tetapi kita berdoalah kepada keluarga-keluarga yang belum bertobat atau meninggalkan Tuhan. Dan sedih sekali sekarang ramai orang Kristen memang pintar berkata-kata tentang mengasihi dan mengampuni, namun mereka langsung tidak melakukan itu.
hanya dengan kata-kata saja. Di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Saudara, perkataan ataupun dorongan daripada Rasul Paulus ini adalah mengandung amanat agung Tuhan Yesus. Sungguh sukar bagi Timotius dalam melaksanakan perintah agung Tuhan ini karena dia mendapat tantangan yang hebat. Namun Rasul Paulus terus menerus mendoakan Timotius. Demikian juga dengan saudara dan saya. Tidak ada alasan untuk kita tidak mau memberitakan firman Tuhan, tidak memberitakan Injil Kerajaan Allah, bersaksi kepada orang lain. Apalagi jika saudara mempunyai teman-teman yang ramai. Perkataan apa yang keluar di bibir kita apabila kita di dalam pergaulan? Mengkritik orang lain dan sebagainya. Di mana kata-kata firman Tuhan yang boleh kita kongsikan kepada kawan kita, orang lain? Tidakkah saudara mengasihi jiwa orang itu yang harus diselamatkan? Kita harus disiplinkan waktu atau jam waktu untuk kita berdoa setiap hari, sehingga Tuhan memberikan kita beban untuk mengasihi, memberitakan Injil kepada orang lain, ya, mengajar mereka di dalam kebenaran. Walaupun mereka menolak, kita doakan saja, ya, sebab selagi kaki kita menginjak bumi ini, kita terus berhadapan dengan peperangan rohani. Jangan terlalu santai dan cuai. Musuh-musuh orang Kristen, orang percaya adalah iblis yang tidak pernah duduk diam. Dia senantiasa mengintip, melihat, mendengar apa yang saudara-saudari lakukan. Kita waspadai itu. Dan dalam apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, kita harus ada penguasaan diri, kawal perasaan kita, lalu bersabar, bertahan ketika kita berhadapan dengan pelbagai masalah, kritikan dan tuduhan, bahkan ancaman, ugutan-ugutan. Para hamba Tuhan dalam Alkitab Perjanjian Baru, cara kematian mereka amat mengerikan, kecuali Rasul Yohanes, beliau mati karena usia yang sudah terlalu tua, ya. Demikian para nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, mereka memberitakan firman Tuhan, menegur, namun mereka telah dibunuh. Karena apa? Karena mereka memberitakan firman Tuhan tanpa kompromi. Mereka dibenci, mereka ditangkap dan dibunuh. Demikian juga dengan kita sekarang ini, saat kita sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan tanpa kompromi kepada dosa, orang akan menganggap kita dan menuduh kita orang-orang yang sombong dan jahat. Bagi pribadi saya sendiri, itu merupakan penganiayaan dan juga merupakan salib yang harus kita pikul setiap hari. Kita perlu terima segala kritikan, tuduhan, dan penganiayaan daripada orang lain yang beranggapan negatif kepada diri kita sendiri. Dan saya berdoa bagi orang yang melakukan itu, diberkatilah orang itu dan kita mengampuni orang itu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita punya tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan pelayanan, untuk bersaksi, memberitakan Injil sampai akhirnya Tuhan Yesus datang kembali di dalam pengangkatan membawa kita bersama-sama. Kita tunaikan tanggung jawab ini di hadapan Tuhan. Jangan ada pikiran saudara yang tugas ini hanya pendeta atau orang-orang yang full time bekerja. Apakah dasar dari pemikiran saudara itu? Saudara sudah ditipu oleh iblis supaya saudara hanya duduk diam, santai, dan langsung tidak memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, sahabat-sahabat saudara. Ya, kita jangan tertipu. Tanggung jawab itu adalah tanggung jawab bersama, karena amanat agung itu adalah umum untuk semua orang percaya. Ya, saudara-saudari, Bapak Ibu, dalam semuanya ini marilah kita kuasai diri kita dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukan pekerjaan baik, dan tunaikan tugas panggilan kita masing-masing menurut karunia yang Tuhan sudah khususkan bagi kita, dan relakan hati di dalam kasih Kristus untuk melayani Tuhan kita Yesus Kristus, Raja segala raja. Dalam semuanya kita harus hidup di dalam penguasaan diri sebagai hamba Tuhan.
kita ada self control dalam diri kita setiap hari. Amin. Mari kita mau berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Engkau mengajar kami supaya kehidupan kami sebagai orang Kristen ada penguasaan diri, ada self control. Apapun kondisi yang kami hadapi saat-saat ini Tuhan, banyak hal yang berlaku, namun kami diajar untuk bersabar di dalam penderitaan, tetap memberitakan Injil apapun keadaan kami, sampai Engkau datang menjemput kami pulang ke rumah Bapa di surga. Berkati setiap jemaat GLC, berkati anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kami tidak mau menjadi pendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia pada akhir zaman ini. Berkat Tuhan melimpah dalam hidup orang percaya, bagi bangsa-bangsa kami, bagi negara kami yang tercinta ini. Terima kasih, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Kita akan bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim